Halo, selamat sore. Kita ketemu lagi di Keris Story. Story tentang keris, di mana kita akan bercerita tentang keris tertentu. Sebuah keris yang kita bawa, yang kita babar, akan kita coba pelajari dan kita temukan maknanya untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesempatan ini, saya kedatangan teman lama, Mas Wildan. Mas Wildan ini di Jogja, tapi asal dari Kudus ya Mas ya? Asal dari Kudus. Ini Yayi Jogja yang sudah cukup lama bergelut di dunia tosanaji, di dunia keris. Salah satu pemerhati, salah satu praktisi, dan juga pelestari di dunia tosanaji. Matur nuwun Mas Wildan sudah kerso rawuh di Keris Story. Jadi ini ngerepoti Mas Wildan. Ini saya dan teman-teman tuh punya odo-odo bikin channel YouTube yang isinya mungkin beda dengan yang lain. Beda dengan yang lain pastinya. Oke, pengennya membahas tentang tentang makna dari keris itu sendiri, karena kan kita tahu bahwa keris sudah diakui oleh UNESCO, dan yang diakui oleh UNESCO itu adalah intangible-nya. Iya. Tidak tak bendanya kan. Tak bendanya. Jadi selain bukan, justru UNESCO malah tidak mengakui wujud kerisnya, tapi nilai-nilai tak bendanya yang ada di sini, makna, filosofi, ajaran atau apapun itu. Nah, ini channel ini mencoba menebarkan kebaikan berupa pengetahuan budi pekerti kepada terutama pada adik-adik di bawah generasi kita untuk mempelajari budi pekerti yang ternyata bisa kita ambil dari keris, baik itu dari dapurnya, dari pamornya. Ternyata masing-masing membawa pesan yang bisa kita baca. Oh, ini artinya ini bisa dimaknai ini gitulah. Ini salah satu contoh yang kita bahas sekarang. Ini bisa dilihat, ini adalah keris lok berapa nih Mas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Keris dengan lok 9 dengan sayang ini sekarang kacangnya pugut. Sudah tidak utuh karena usia ya. Ini harusnya ada sekar kacangnya. Ini kalau lengkap rinciannya, ini kerisnya ini memiliki dapur Kidang Soko. Kidang Soko ini. Kidang Soko ya. Kidang Soko, dari ukuran bilahnya, dari material pamornya, kurang lebih kemungkinan besar ini berasal dari era Blambangan ya. Blambangan itu berarti di era Majapahit ya. Majapahit. Oke. Terlepas dari benar tidaknya, kita tidak berfokus pada era pembuatannya, tapi yang menarik di kita adalah jenis pamornya. Pamornya seperti garis-garis lembut seperti sutra yang dari bawah ke atas. Ini bernama pamor Banyumili. Dan ciri khas empunya biasanya teman-teman menyebutnya ini empu Pitrang. Seperti itu. Empu Pitrang. Empu Pitrang. Nah, ini kalau menurut Mas Dayu sendiri, keris ini Kidang Soko itu artinya apa, Mas? Kidang Soko. Kidang itu kan, kalau saya memaknai ya, kan kita terlepas dari benar atau tidak. Terlepas dari benar. Makna bisa kita pilih sesuai dengan kondisi hidup kita. Sepanjang itu kebaikan, kenapa tidak? Jadi saya mengambil makna dari dapur nama Kidang Soko. Kidang itu saya membayangkan sebuah hewan yang lincah. Hewan yang melompat ke sana kemari, hewan yang merumput, hewan yang duduk di taman bunga, segala macam itu. Jadi kontradiksi dengan Soko. Ini satunya Kidang, satunya Soko. Soko itu adalah kayak apa ya? Kesedihan, kayak derita, kayak. Jadi ini suka, ini duka. Kidang itu mewakili suka, Soko itu mewakili duka. Jadi saya memaknai inilah hidup. Kalau tidak salah mengutip dari ajarannya Ki Ageng Suryo Mentaram, urip iku isine gur senang sedelo, susah sedelo. Senang sedelo, susah sedelo. Terus gitu aja. Siapapun orangnya. Jenengan Mas Wildan, saya, sahabat sekalian, orang siapapun di luar sana, siapapun mereka, apapun peran yang mereka emban di dunia saat ini, hidupnya sama. Senang sedelo, susah sedelo. Senang sedelo, susah sedelo. Artinya
bahagia sebentar, menderita sebentar, senang sebentar, susah sebentar. Terus saja berganti-ganti karena hidup seperti itu. Kalau dari pamornya yang seperti garis-garis ini Mas, menurut Mas Dayu sendiri, ini namanya pamor banyu mili nggih? Saya tadi memilih memaknai itu sebagai pamor banyu mili. Dalam arti gimana Mas? Lok 9 Kidang Soko dan pamornya banyu mili. Oke. Ini sangat apa ya? Sangat korelasinya sangat pas dalam konteks begini. Banyu mili itu seperti Air yang mengalir. Ada ungkapan sak dermo nglampahi. Nglampahi. Kita hidup sekedar menjalani apa titah. Karena kita adalah titah, loh. Kita adalah titah dari yang hurip. Kita adalah makhluk yang mendapatkan titah dari pemberi hidup untuk menjalani hidup. Dan ada Kidang Soko. Jadi sak dermo nglampahi juga di situ ada Iya. senang, ada susah, Betul. ada bahagia, Betul. ada agak kesedihan sedikit. Iya, iya. Nah, seperti itu urip nglampahi apa adanya Iya. yang kita rasakan harus kita syukuri. Betul. Dan akhirnya loknya terakhir akan kembali kepada yang pencipta. Di atas. Betul, sepakat. Selain itu juga selain hidup mengalir seperti air, seperti banyu mili tadi, ono seneng, ono susah, ada suka, ada duka, jalani aja. Karena kesimpulan saya, atas apapun yang sudah lewat, yang sudah terjadi, atas apapun yang saat ini sedang terjadi, dan atas apapun yang besok, lusa nanti akan terjadi, pilihan kita cuma satu, menerima. Nompo. Dan mengikhlaskan dan menjalani apa Betul. yang terjadi Mas. Ini ajaran yang luar biasa dari Kidang Soko banyu mili itu adalah mengalirlah seperti air. Hidup ini jalani saja. Ada senang, diterima. Ada susah, terima. Emang kita mau protes kemana? Protes ke siapa dan gimana caranya protes? Emang Jadi, kalau kayak keris berarti ini ada sebuah pesan atau filosofi hidup yang Iya. terkandung di dalamnya Mas. iya, pepiling ya harusnya. Ketika kita melihat ini, langsung kita membaca sebuah ayat. Iya. Kayak membaca sebuah oh, ini cerita tentang senang susahnya hidup yang harus dijalani, diterima apa adanya, mengalir seperti air. Air kan sifatnya mengikuti tempat di mana dia berada. Ketika air ini di dalam gelas, dia akan berbentuk seperti gelas. Ketika airnya di dalam mangkok, dia akan seperti mangkok bentuknya. Ketika di dalam ember, dia akan seperti ember. Jadi dia menyesuaikan mapan ing papan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berarti pamor banyu mili bisa diartikan seperti itu juga Mas. Bisa. Di mana kita berpijak, di situ Iya. langit dijunjung. Iya, kita harus memiliki sifat air, mengikuti air. Ada makna lain yang dimana oleh teman-teman bahwa ini sebuah wujud dari doa supaya rezekinya banyu mili, supaya rezekinya selalu ada, lancar. Kadang deras, kadang biasa, kadang banjir, kadang tapi yang jelas tidak asap, tidak kering. Karena apa? Banyune mili. Walaupun mili ini sak tetes, 2 tetes, atau bahkan air bah. Ya kita terima aja. Dan ketika air yang mengalir itu kan mesti membasahi talang. Betul. Dalam arti Berbagi. Kita Iya. harus berbagi. Ketika ada rezeki yang banyak, kita harus berbagi pada sesama, Betul. pada teman-teman di sekitar kita kan seperti Betul. itu. Mas Widon setuju nggak bahwa kita tidak bisa bahagia sendirian? Yes. Bahwa kita akan bahagia ketika kita mampu membuat orang lain Adalah kebahagiaan kita Betul. sendiri. Luwih bunga rasanya Wes ya. bunga. Betul. Sip. Mas Widon punya makna apa lagi tentang banyu mili atau tentang Kidang Soko, punya penemu apa? Punya tambahan apa kira-kira? Air ini kan salah satu unsur yang terpenting dalam Sumber kehidupan. dari Ya. semesta juga, Ya. dan di satu titik terkecil yaitu diri kita sendiri, yaitu manusia. Oke. Dan air ini kan sebuah istilahnya semua kehidupan membutuhkan air, Mas. Betul. Jadi bagaimana kita menempatkan diri sehingga kita bisa bermanfaat pada orang lain, kita bisa menjadi air pada orang lain. Dan di situ saya melihat filosofi Kris ini mengajarkan kita untuk ya itu membahagiakan orang lain, berbagi pada orang lain seperti air yang dibutuhkan oleh orang lain, Mas. Betul. Ini jadi saya punya apa?
kedatangan makna baru lagi. Ketika Mas Wildan berbicara tadi, saya jadi ingat gini. Ketika Mas Wildan butuh kopi, Yes. enaknya kopi kan minum panas tuh ya, enaknya. Minum panas. Air itu kan harus dibakar, harus dipanaskan dengan api sampai dia mendidih. Yes. Api dipanaskan sampai mendidih, apakah itu menyakiti air? Tidak. Tidak kan? Tidak. Oke. Ketika kita panas, butuh sejuk, butuh minum es. Kan kita butuh air yang dibekukan di kulkas sampai beku. Yes. Apakah membekukan air itu menyiksa air? Tidak. Menurut si air? Tidak. Oke. Sungai, kolam, danau, samudra. Di dalamnya hidup miliaran ikan. Di dalam air terdapat miliaran kehidupan. Apakah itu membuat air semakin miskin? Tidak. Enggak ya? Tidak. Oke. Air di Sungai Nyun Sewu, dia membawa sampah. Dia membawa bangkai, dia membawa kotoran manusia, dia membawa pembalut wanita, apapun. Apapun. Apakah itu membuat air hina? Tidak. Oke. Apalagi ya? Ketika air diambil, kita masuk air deh, kita nyebrang sungai. Kaki kita basah dong, Yes. kita melangkah, airnya jatuh dong Yes. di tanah. Dimanapun dia ada, dia selalu menciptakan manfaat. Ya kan? Dia tidak pernah merasa kekurangan, nggak pernah merasa tersiksa, nggak pernah merasa dia menjalani kodratnya sebagai air dan dia sadar penuh atas perannya sebagai air. Mungkin itu yang harus kita teladani juga dari air. Dari satu keris ini kok kita bisa berbicara banyak, Mas? Betul. Mungkin kalau diteruskan ini bisa 1 jam nggak selesai. 1 jam nggak selesai. Nanti yang dengar bosan. Yang Oke, jadi Nyun Sewu Mas Wildan, saya potong. Ini saudara sekalian, para pemirsa, obrolan harus saya hentikan dengan Mas Wildan karena kalau tidak ini akan ngelambrang kemana-mana bahwa dari satu bilah, satu keris kita bisa bercerita tentang banyak sekali hal dan banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang baik yang bisa kita serap dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa saya harus mohon maaf ke Mas Wildan bahwa ini harus saya akhiri. Nanti harus mungkin bisa kita sambung lagi dengan topik keris yang lain. Keris-keris yang Betul. lain. Karena juga ini biar para pemirsa, para pendengar juga penasaran biar juga. mencari tahu tentang apa Banyu Mili itu apa atau Kidang Soko apa, biar saudara-saudara juga menemukan maknanya sendiri-sendiri sesuai dengan konteksnya masing-masing. Iya. Nanti akan kita sambung dengan dapur keris lain, dengan pamor lain. Nanti Mas Wildan kalau pas dapat keris yang langka, yang unik atau yang ceritanya bisa kita diskusikan secara mendalam, secara asik dan kita bagi ke saudara-saudara yang lain, kabari saya. Nanti kita ngobrol lagi. Ini saya malah dengan obrolan ini tambah seneng, tambah banyak pengetahuan. Apa yang belum terbuka, akhirnya sore ini bisa terbuka. Dengan satu dapur kita bisa memaknai kehidupan, kita bisa memaknai kemanusiaan dan lain-lain. Dan semua keris juga akan seperti itu, Mas. Betul. Iya. Ketika kita mendalami, kita akan bisa mengambil sebuah falsafah dan kemanfaat yang Betul. luar biasa. Kuncinya itu, kita selalu bisa menemukan makna positif Yes. dari sebuah keris. Bahkan dari apapun sih, tidak hanya keris. Dalam apapun yang kita jumpai, apapun kejadian di hidup kita, kita selalu bisa menemukan makna positifnya. Yes. Kalau kita mau. Mudah-mudahan dari obrolan kita ini menjadi pemantik, terutama bagi kita berdua, bagi kita masing-masing, bahwa kita harus melihat keris dengan cara yang lebih dalam, lebih berbeda, bahwa ternyata ini menyimpan misteri kasanah pengetahuan yang luar biasa, yang bisa kita pelajari dan kita teladani, untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Mas Dayu. Saya terima kasih. Saya terima kasih, Mas Wildan. Ini luar biasa. Baik, saudara sekalian, itulah obrolan yang terpaksa harus saya sudahi dengan Mas Wildan, karena kalau tidak mungkin akan panjang sekali dan akan terkesan membosankan nanti. Nanti kita selesaikan obrolannya di Siap. Habis ini kita masih akan membabar ini lebih lanjut. Siap. Coba tahu kita ketemu makna yang selama ini belum pernah kita pikirkan. Siap. Baik, sampai di sini dulu obrolan kita dan cerita tentang keris tadi, tentang keris dengan dapur Kidang Soko dengan pamor Banyu Mili. Mudah-mudahan kita bisa meneladani nilai-nilai dan ajaran budi pekerti yang terkandung di dalamnya untuk bisa kita terapkan
sesuai konteks kita masing-masing, sesuai dengan peran kita masing-masing. Makasih Mas Wildan sudah Sama-sama, Mas berkenan Doni. hadir, dan kepada pemirsa sekalian silahkan subscribe, silahkan like dan komen, dan sebarkan video ini kepada saudara yang lain. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya dengan cerita keris yang lain lagi. Salam.